Halo, apa kabar? Pasti luar biasa. Hari ini aku mau sharing dengan judul Hikmatnya Membawa Kemenangan. Jadi aku mau cerita nih, dulu banget ya waktu aku baru fresh grade gitu, aku bekerja di satu perusahaan. Dia itu IT consultant gitu ya. Kemudian aku kan masih fresh grade bener-bener ya milenial banget zaman itu. Kemudian aku deket sama atasanku, aku deket banget sama direkturku. Baik banget, dia seorang leaders yang luar biasa, memberkati aku banget. Nah, satu kali di company ini ada satu lomba untuk membuat logo perusahaan gitu. Basically aku bukan orang seni, kemudian aku nggak ngerti dunia seperti itu. Cuma karena aku deket sama atasan, nggak enak kalau aku nggak berpartisipasi. Akhirnya aku memutuskan untuk aku mendaftarkan diri untuk sebagai salah satu peserta. Singkat cerita, akhirnya masa development dimulai. Kemudian aku nggak tahu aku harus bikin logo kayak apa. Kemudian aku berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong dong, uh, kasih aku ide, aku bikin logo itu kayak apa, aku harus bikin logo yang model seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian ketika aku doa, ketika doa gitu kan, terlintas di pikiranku Raja Wali gitu, karena aku sering kali melihat ada logo-logo berbau Raja Wali gitu. Kemudian aku melihat ya model-model kayak piramid, kemudian aku terinspirasi dari sebuah pohon gitu, kemudian aku terinspirasi dari sebuah api on fire gitu kan. Kemudian setelah berdoa sekian lama, akhirnya aku bikin konsep dulu lah yang menjadi fondasi untuk aku bisa buat logo itu seperti apa. Akhirnya aku browsing, aku pelajari apa itu ya namanya Raja Wali. Oh, Raja Wali itu ketika dia usia 45 tahun, 50 tahun itu dia rejuvenate. Dia mematuk-matukkan paruhnya itu sampai sampai terputus gitu, sampai hilang dan pakai ada paruh yang baru ya kan. Dia mencabuti bulu-bulunya. Karena di usia 40-50 tahun Raja Wali itu keberatan bulu-bulu, jadi nggak bisa terbang tinggi. Akhirnya dia harus mencabut dan itu rasanya menyakitkan. Nah, ketika aku pelajari Raja Wali, oh ini bagus banget buat suatu company. Berarti company itu harus continuous improvement gitu. Harus continuous improvement, harus merejuvenate diri gitu kan, meremajakan diri untuk dia bisa ngikutin perkembangan yang ada. Akhirnya filosofi dari sebuah Raja Wali itu aku ambil. Kemudian ada lagi piramida. Piramida itu melambangkan satu yang kokoh, yang kuat, unshakable gitu ya. Kalau kita punya perusahaan, pastinya pengennya perusahaan itu unshakable, kuat di tengah badai ekonomi apapun, di tengah resesi ekonomi apapun, company itu akan tetap kuat. Kemudian insight lagi yang aku gali-gali, aku pelajari dari YouTube, kemudian dari Google, adalah yang tadi namanya pohon. Kenapa pohon itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Jadi kekuatan suatu pohon itu ditentukan dari akarnya. Seberapa dia kuat akan berakar ke bawah, itu akan menentukan seberapa tinggi pohon itu akan berdiri. Makanya nggak heran ya, kita tahu semua tentang kisah yang menginspirasi, yaitu pohon bambu Cina. 5 tahun pertama itu paling 20 cm ya kalau saya baca. 20 cm rasanya udah nggak ada pertumbuhan. Rasanya udah 5 tahun, kenapa ini pohon nggak tinggi-tinggi. Tetapi masuk tahun ke-6 dan seterusnya itu pertumbuhannya luar biasa. Ternyata apa? Si pohon bambu ini berusaha berakar kuat karena akan menentukan seberapa tinggi pohon itu akan bertumbuh. Karena apa? Kalau tinggi sekali, anginnya kencang, tekanan udaranya menjadi semakin tinggi, anginnya kencang, dan itu yang membuat pohon itu tetap tegak berdiri seperti itu. Kemudian elemen yang lain adalah api itu simbol apa? On fire. Api itu menyala-nyala, semangatnya tidak akan mati sekalipun gagal, terus maju. 4 elemen ini saudara, akhirnya saya membuatnya menjadi satu PowerPoint, dan itu 39 halaman kalau saya nggak salah ingat. Nah, masalahnya itu filosofi. Aku nggak bisa gambar. Akhirnya aku punya temen, kakak tingkat waktu kuliah dulu, aku kontak dia. Boleh nggak bikinin aku logo?
konsepnya seperti ini nih, kamu pelajari. Nanti kalau aku menang tak kasih 40%, aku 60%. Akhirnya kita sepakat deal, akhirnya temanku bantu gitu ya. Temanku bantu ngedesain logo itu gitu ya. Ngedesain logo, kemudian sebelum H-2 apa H-1 deadline kirim ke aku. Ini ya Ida, logonya seperti ini. Matang saudara, apa yang terjadi? Logo yang dihasilkan mirip sekali sama logo salah satu stasiun televisi. Yang notabene perusahaanku itu satu gedung sama salah satu stasiun televisi itu. Berarti itu sesuatu yang familiar sekali. Semua orang juga bisa lihat kalau itu adalah company stasiun televisi XXX gitu. Nah, saya bingung saudara, aduh Tuhan. Di waktu itu adalah H-1 ya, H-1. Sementara logo itu harus dikumpul kan, besoknya harus dikumpul dan dipresentasikan. Kemudian dengan segala konsekuensi, karena saya sudah komitmen untuk ikut join, nah saya kumpulin. Semua orang ngomong, hahaha, ini kan logo XXX, ini kan logo stasiun XXX. Itu yang terjadi. Dan saya berencana besoknya pada saat aku harus presentasi, aku rencana untuk nggak datang, izin sakit atau izin apa kayak gitu. Nah malam itu saya berdoa, Tuhan aku besok mau izin aja nggak masuk, entah pakai alasan apapun, daripada aku mempresentasikan sesuatu yang sudah pasti itu salah, sudah pasti itu akan kalah, sudah pasti itu akan blacklist. Masa saya mempermalukan diri dengan mempresentasikan satu logo yang mirip banget, saya bisa dibilang plagiat gitu. Cuma malam itu ketika saya berdoa, Tuhan ngajarin saya sesuatu. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu mulai. Selesaikan dengan baik, apapun hasilnya. Ketika malam itu aku ditegur untuk, aku nggak boleh jadi pengecut. Aku harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah aku mulai. Akhirnya aku memutuskan untuk datang ke kantor hari itu. Kemudian kebetulan absen saya paling terakhir. Semua logonya keren-keren, semua logonya luar biasa, semua logonya bagus-bagus. Dan iman saya semakin menciut. Karena udah pasti saya pasti gagal, saya pasti nggak bisa. Itu yang terus masuk dalam pikiran saya. Kemudian saya ambil bagian di sesi, kalau nggak salah nomor urut terakhir waktu itu saya ngomong, oke, terima kasih kesempatan, ini adalah logo saya, memang mirip stasiun televisi XXX, tapi bolehkah saya menyampaikan filosofi yang saya dapatkan, kenapa hasilnya seperti ini? Karena memang saya nggak punya skill menggambar, jadi saya minta tolong orang, tapi filosofinya adalah seperti ini. Saya presentasikan filosofinya itu kepada semua BOD yang ada waktu itu, dan saya presentasikan semuanya. Kemudian yang saya bikin kaget sekali ketika momen pengumuman itu dilakukan ya, ketika semua orang berdebar-debar terus diumumkan, dan hal yang mengagetkan terjadi saudara. Juara 3 adalah XXX, juara 2 adalah Ye, dan juara pertama adalah Ida Kristiana. Saya mendapat juara 1 dan saya menjadi pilot project dalam pembuatan logo perusahaan itu. Filosofi saya dipakai untuk membuat logo perusahaan. Saya mau katakan bahwa Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara, Tuhan pasti memimpin hidup kita lewat setiap hikmat-hikmatnya. Maka hari ini saya dorong untuk setiap kita melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, cobalah untuk menaatinya. Melekat, punya telinga yang peka. Dan saudara, saya nggak yang dengar suara Tuhan audible loh. Saya cuma ngikutin ketika Tuhan taruh apa di dalam hati saya lakukan. Dan ternyata itu yang membawa kemenangan. Dan hari ini saya mau katakan bahwa hikmatnya memberikan kemenangan atas hidup kita. Dan aku percaya buat kalian yang lagi susah, tanya sama Tuhan, Tuhan pasti jawab.
Haleluya.